Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faqala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. وقال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina azaban nar. Sadaqallahul azim. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita senantiasa bersyukur dan kita memanjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan karunia kepada kita. Di bulan ini yang sebentar lagi akan masuki bulan suci Ramadan, jamaah rahimakumullah, di antara perintah Al-Quran kepada kita adalah supaya kita selalu mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Quranlah yang bisa menjadi obat, bisa menjadi nutrisi bagi hati manusia. Dan ketika Al-Quran jauh dari hati seseorang, maka bisa menjadikan tertutupnya hati manusia itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak untuk selalu mentadabburkan ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana. Tidakkah mereka mau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka akan tertutup? Nah, ini pentingnya tadabbur. Nah, memang ada istilah yang kurang tepat ya. Di kalangan kita itu ada istilah tadabbur alam ya. Mestinya yang benar tafakkur alam ya. Kalau tadabbur itu dengan ayat-ayat yang Qur'aniyah, ayat-ayat yang tertulis. Kalau tafakkur itu ciptaan Allah secara umum ya, tafakkur tentang ya alam semesta, langit, bumi, pemandangan, laut, dan semuanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam firman-Nya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka yang tafakkur, yang mereka memikirkan. Nah, manhaj tadabbur, bagaimana cara tadabbur yang dilakukan oleh para generasi terbaik dari umat ini, yaitu dengan membaca ayat
ayat Al-Quran itu disertai dengan maknanya. Nah, ya, bacaan Al-Quran itu sendiri secara harfiah, ya, secara bacaannya itu mengandung i'jaz, mengandung mukjizat. Jadi huruf-huruf yang dalam Al-Quran yang kita ucapkan itu mengandung mukjizat. Nah, bahkan tidak hanya itu, pahalanya pun juga demikian, dihitung per huruf. Ya. Setiap huruf itu, ya, pun juga demikian. Setiap huruf ada penjaganya. Ya. Setiap huruf bernilai, dan setiap huruf itu mengandung syifa, mengandung terapi. Ya. Al-Quran juga menyebutkan, ya, wa syifaun lima fis sudur, dan Quran itu menjadi obat, menjadi kesembuhan, penyembuh, ya, terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam hati manusia. Nah, maka membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat itu dengan qiraah sautiyah, jadi membaca dengan dibunyikan, ya, tidak membaca dengan bil ghaib, ya. Ada orang yang membaca tapi suaranya nggak keluar, ya, seperti kayak kalau panjenengan baca WA itu kan nggak pakai bunyi kan, ya. Baca koran itu kan nggak pakai disuarakan. Nah, membaca Al-Quran tidak demikian. Dalam tadabbur itu manhajnya, bacanya disuarakan, ya, tentu suaranya sesuai dengan keperluan, ya, tidak perlu keras-keras sampai apalagi membangunkan temannya yang di samping sedang tidur, ya. Minimalnya terdengar oleh telinga sendiri atau orang yang duduk di sampingnya mendengar itu. Kemudian juga tadabbur Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu dengan adab-adab yang diajarkan, yang dianjurkan, ya. Ya, meskipun membaca Al-Quran itu di mana saja, dalam keadaan apapun boleh. Orang sambil nyetir mobil baca Quran boleh, orang sambil, ya, disambi kegiatan pun juga bisa. Akan tetapi ketika orang berniat untuk tadabbur atau tilawatul Quran, maka ada adab-adab yang diajarkan. Wama tatahur, ya, namanya bersuci, berwudu, ya. Boleh baca Al-Quran tanpa wudu, itu dapat pahala juga, ya, tapi adabnya adalah dengan berwudu. Kemudian juga ketika tadabbur itu membaca Al-Quran dengan istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat, ya, di tempat yang bersih, ya. Kemudian juga dengan bacaan yang baik, dengan bacaan yang tartil, warattilil qur'ana tartila, membaca Al-Quran dengan tartil, tidak membaca dengan terlalu cepat, ya, sehingga, ya, mungkin dapat banyak tetapi tidak mendapatkan tartilnya, atau bahkan tadabburnya juga tidak bisa. Dengan tadabbur itu salah satu caranya adalah mengulang-ulang bacaan. Nah, sehingga dalam tadabbur tidak perlu banyak-banyakan ayat yang dibaca, surat yang dibaca, tetapi dalam tadabbur adalah mengulang-ulang bacaan itu sambil berupaya untuk mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat itu terkait dengan persoalan-persoalan yang dia hadapi. Nah, itu keistimewaan Quran itu,
setiap orang yang punya masalah kalau membaca Al-Quran nanti ketemu ayat yang sesuai dengan masalahnya. Ya, coba panjenengan umpamanya sekarang itu masalahnya apa? Ya. Nah, pas ketika membaca tentang ayat, ya, pokoknya masalahnya hutang ya, pokoknya. Ya. Nanti ketemu ayat ketika pas tentang ayat hutang itu madeg gitu ya. Nah, seakan-akan ayat ini baru turun saat itu dan hanya turun untuk orang yang membacanya. Nah, itu keistimewaannya Quran. Nah, maka perlunya kenapa dalam manhaj tadabbur itu tidak sekedar hanya membaca secara teksnya saja, tapi juga berusaha untuk memahami maknanya. Nah, dalam hal ini kita terbantu dengan adanya tafsir. Ya. Tafsir minimalnya adalah terjemahan itu, walaupun itu sangat-sangat terbatas ya. Namun juga hendaknya membaca tafsir yang ditulis oleh para mufassirin, oleh para ulama. Ya, ada banyak tafsir ya yang ditulis. Nah, tafsir ini memberikan penjelasan uraian tentang makna dari ayat-ayat itu dari berbagai sudut pandang. Nah, dan betapa banyaknya ya tafsir yang telah ditulis oleh para ulama itu. Di Indonesia ini juga tidak kurang ulama-ulama asli Indonesia yang juga menulis tafsir. Ya, menulis tafsir itu artinya penjelasan. Ya, at-tafsir wal bayan. Ya, kalau kita baca tafsirnya berarti penjelasannya. Jadi ada ayat, ada tafsir. Tafsir itu bukan ayat. Ya, tafsir adalah menjelaskan makna ayat. Nah, maka kok tafsirnya beda? Ya, namanya juga penjelasannya. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mulai dari tafsir-tafsir klasik ya sampai tafsir kontemporer. Nah, kalau tafsir klasik seperti ada tafsir yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, namanya Tafsirul Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim. Sampai tafsir yang ya ditulis oleh ulama-ulama kontemporer yang saat ini. Ya, kalau di Indonesia ada Buya Hamka menulis tafsir Al-Azhar, ya, di mana menjelaskan setiap ayat itu dikupas dengan luas. Ya. Ada juga tafsir yang cukup juga dikenal adalah tafsir Al-Misbah, ya, yang ditulis oleh Profesor Quraish Shihab. Nah, ini juga menjadi khazanah tafsir yang bisa kita baca. Nah, setiap kita membaca ayat Quran itu kita harus yakin bahwa ayat yang kita baca ini benar-benar akan bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan hidayah, ilham. Ya, karena sesungguhnya ayat yang kita baca itu adalah firman Allah. Ya, lafdzan wa maknan. Di Quran itu hurufnya, lafadznya maupun maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap ayat yang kita baca, yang kita ulang-ulang itu sesungguhnya adalah firman-Nya Allah. Ya. Bukan makhluk. Ya. Nah, makanya hati-hati yang kita baca ini orang sembarangan loh ini ya. Orang kadang membaca mantra saja, wah, arep nyekel keresin datang ngene bareng ya kan gitu ya. Orang mau mantra itu orang sembarangan. Nah, maka Quran juga adalah lebih daripada mantra. Kesuciannya, keagungannya Quran itu ya. Nah, maka wajar kalau kemudian ada orang yang
berani membakar ayat Quran, mushaf Al-Quran, ya pasti akan diprotes oleh seluruh dunia gitu ya. Nah, karena bagi umat Islam bahwa itu adalah suci. Ya, sama halnya kalau kita gambarnya presiden dibakar, ya pasti akan menjadi urusannya, bisa negara bisa perang kan gitu. Ya. Kalau ada pemimpin negara lain umpamanya membakar lambang, ya, hanya gambar saja, hanya kertas saja, tapi itu adalah simbol suatu negara, nah maka itu bisa menjadi masalah yang serius. Nah jamaah rahimakumullah, maka di dalam tadabbur ayat itu tidak mesti kemudian ayat itu banyak ayat yang dibaca, tapi boleh jadi ayatnya hanya pendek saja, atau bahkan mungkin ayatnya hanya satu saja, tapi berupaya untuk dibaca berulang-ulang. Dan boleh membaca ayat berulang-ulang, itu boleh ya. Jadi bukan kok apale mengikutok gitu ya. Ada juga imam yang bacanya itu kulhu terus gitu ya, terus diprotes sama makmumnya, ini Pak Imam ini apa nggak hafal surat yang lain gitu ya, kok dari rakaat pertama, rakaat kedua ya kulhu terus ya. Nah, dia ternyata punya alasan juga. Dulu pernah ada sahabat itu ya, ketika dia baca Quran, ketika dia imam, dia bacanya kulhu ya, sehingga dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan ini bacanya kulhu terus, Al-Ikhlas terus ya. Ya, mirip-mirip kita ya kali ya. Nah ternyata dia dapat pembenaran ya. Ditanya, kenapa kamu baca qul huwallahu ahad ya, surat Al-Ikhlas terus? Nah dia menjawab bahwa ya Rasulullah, surat ini adalah surat yang paling aku cintai. Aku jatuh hati kepada surat Al-Ikhlas ini ya, sehingga aku saking cintanya aku selalu baca dalam setiap rakaat itu ya. Nah orang ini dibenarkan oleh Nabi. Nah jadi nggak salah ya. Nah cuman mungkin alasannya beda sama kita. Kenapa baca qul huwallahu ahad? Ya ini yang paling pendek ya. Ya. Nah jadi karena setiap ayat itu sekali lagi mengandung mukjizat ya, mengandung kekuatan. Nah, mengandung kekuatan, iya betul. Quran itu mengandung kekuatan, bisa membuat orang yang lemah bisa menjadi kuat ya, karena ayat-ayat itu adalah dari Allah langsung, turun dari zat yang maha tinggi. Nah makanya ketika membaca itu betul-betul yakini, resapi betul bahwa yang kita baca ini adalah Allah, dari Allah, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, apalagi kalau kemudian tadabbur ini menjadi rutinitas kita ya, umpamanya ada ulama yang mengajarkan membaca surat tertentu setiap hari. Ada yang setiap pekan. Contohnya umpamanya surat Al-Kahfi dibaca setiap sepekan sekali, setiap hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian ada surat Yasin, ada surat Al-Waqi'ah. Ya. Jangan semuanya dibid'ahkan. Ini bid'ah, ini bid'ah. Akhirnya orang baca Quran. Orang takut bid'ah, akhirnya nggak mau baca Quran. Takut karena terjatuh dalam bid'ah, akhirnya malah nggak baca Quran. Ya, ini keliru. Kaidahnya bahwa semua ayat-ayat Quran itu dibaca kapan saja, ya dalam kondisi apa saja itu baik. Karena perintahnya ya warattilil Qur'ana tartila faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi nggak ada aturan larangannya. Hari ini nggak boleh baca ini, atau hari ini harus baca ayat, nggak ada aturannya, kapan saja mau boleh. Ya, ada yang nanya, Ustadz kalau surat Yasin itu kalau dibaca selain hari Jumat boleh? Ya boleh saja. Ya, dia juga tidak harus dibaca hari Jumat dan juga tidak harus hari di luar Jumat. Ya, kapan saja boleh. Gitu.
Nah ini jadi kalau kemudian orang sudah punya, dan memang orang itu punya kecenderungan masing-masing ya. Ada orang yang kayak tadi yang sahabat yang sukanya Al-Ikhlas tadi ya. Nah ada yang sukanya Ar-Rahman baca. Jadi amalannya setiap hari itu yang dibaca itu Ar-Rahman, terus bar sholat baca surat Ar-Rahman. Ada yang setiap malam membaca surat Al-Mulk, Tabarok ya. Ya, nah maka mungkin panjenengan bisa mulai dari surat yang pendek-pendek saja ya. Nah, kalau saya itu favorit saya ini Ustaz, surat saya yang paling istimewa apa? Al-Kautsar. Ya. Al-Kautsar. Suratnya tidak terlalu panjang ya. Inna a'tainakal kautsar. Nah, ini kalau tadabburnya adalah bahwa ketika membaca Al-Kautsar apa maknanya? Kautsar itu adalah nama telaga yang ada di surga yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang membaca mengulang-ulang ayat itu dengan keyakinan, ya Allah, berikan kesempatan aku besok untuk menikmati segarnya telaga Al-Kautsar itu. Ya Allah, jangan sampai aku besok tidak mendapatkan telaga Al-Kautsar itu, kan begitu. Nah, maka itu adalah tadabbur. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Bisa juga maknanya kautsar adalah nikmat yang banyak. Ya. Ya, selalu kita ingat terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, dengan membiasakan tadabbur ayat-ayat Quran, maka akan menghindarkan dari tertutupnya hati. Sebagaimana di ayat tadi, am ala qulubin aqfaluha. Akibat tidak melakukan tadabbur itu menjadikan hati tertutup. Kalau hati tertutup, maka sulit hidayah, cahaya keimanan akan masuk ke dalamnya karena tertutup itu. Ya. Sebagaimana di ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nah, ini hatinya orang-orang kafir yang ditutup oleh Allah sehingga ya mereka diberi peringatan, enggak diberi peringatan sama saja kan. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, naudzubillah, jangan sampai hati kita menjadi seperti hati orang-orang yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena jauh dari tadabbur ayat-ayat Allah, firman-firman Allah taala. Semoga di bulan suci Ramadan yang akan datang ini kita diberikan kesempatan untuk banyak mentadabburi ayat-ayat Allah, firman Allah, ayat-ayat Al-Qur'an. Syukur kita bisa banyak mengkhatamkan Al-Qur'an beberapa kali di bulan suci tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.